ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. Jemaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dalam kesempatan ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan salat gerhana yang dianjurkan dalam agama kita. Gerhana matahari saat ini adalah gerhana matahari sebagian yang hanya bisa dilihat oleh sebagian dari wilayah Republik Indonesia. Melaksanakan salat gerhana baik matahari maupun gerhana bulan telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum dzalika fasallu." Jika kalian telah menyaksikan gerhana itu, maka salatlah. Mari kita berusaha untuk selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun kita berada. Menurut petunjuk sunnah Rasul, bila melihat gerhana, salatlah, bukan kebanyakan seperti fenomena masyarakat sekarang yang menjadikan fenomena gerhana ini sebagai hiburan dan mereka bersiap dengan kamera dan teropong untuk mereka mencari tempat-tempat strategis menyaksikan fenomena alam yang menakjubkan ini seraya mereka bersuah foto. Sungguh sangat jauh apa yang mereka kerjakan ini daripada anjuran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, gerhana matahari adalah terjadi karena cahaya matahari sesaat terlindung oleh bumi disebabkan melintasnya, sesaat terlindung oleh bulan disebabkan terlindung dari bumi disebabkan melintasnya bulan di hadapan matahari. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh suatu fenomena alam ciptaan Allah adalah gerhana yang sangat menakjubkan bagi manusia. Ini adalah peringatan Allah agar manusia sadar akan kekecilan dirinya dan kedhaifannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'qilun." Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, menetapkan tempat beredarnya agar kalian mengetahui perhitungan waktu dan tahun. Allah ciptakan yang demikian dengan benar dan Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan matahari memancarkan sinar dan bulan itu bercahaya karena sinar matahari. Allah menciptakan matahari dan bulan serta bumi beserta tempat edarnya masing-masing dengan benar. Kaum muslimin rahimakumullah, semua ini diciptakan Allah agar manusia sadar akan kelemahan dan kedhaifan dirinya di hadapan Allah yang Maha Besar
la haula wala quwwata illa billah. Semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, hanya pernah terjadi satu kali gerhana matahari, bertepatan dengan saat meninggalnya anak beliau, putra beliau yang bernama Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Mughirah bin Syu'bah. Maka ketika itu orang berkata bahwa gerhana matahari tersebut karena kematian putra beliau Ibrahim. Maka Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta tankashif." Matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak akan gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kehidupan seseorang. Maka bila kalian melihat kedua gerhana itu, berdoalah kepada Allah dan salatlah. Hadis ini menjelaskan bahwa peringatan Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya agar takut kepada Allah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang tiba-tiba saja bisa akan datang menimpanya, seperti angin topan, gempa bumi, hujan badai dan sebagainya. Kemudian Allah memperingatkan, mencela orang-orang yang mempercayai dan meyakini tentang kesyirikan bahwa gerhana ada kaitannya dengan nasib dan takdir hidup manusia. Kita tidak boleh meyakini yang demikian karena takdir manusia, ketentuan tentang nasib, tentang hidup, tentang rezeki dan kematiannya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan, fa idza ra'aitumu dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Bila kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan salat gerhana dan banyak-banyak bersedekah untuk membantu orang lain. Hadirin, bahwa amal-amal yang tersebut tadi, terutama sedekah, adalah merupakan amal yang dapat meredam dan menahan akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan dan akhir Ramadan yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa terjadinya gerhana juga merupakan peringatan bahwa kapan-kapan akan terjadi hari kiamat. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, peringatan Allah. Kiamat itu terjadi apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan dalam keadaan tidak bercahaya lagi. Demikian dahsyatnya kiamat itu. Jika hari ini ada gerhana matahari, mungkin hanya sebentar saja hilang cahaya matahari. Tetapi jika kiamat terjadi, maka matahari dan bulan tidak bercahaya lagi. Terjadilah pemadaman yang gelap gulita. Saat itu Allah hanya memberikan cahaya kepada orang-orang yang benar-benar imannya dan benar amalnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka yang paling penting sekarang, penting sekali saat ini, ingatlah bahwa setiap kita akan merasakan kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu saat kematian diri kita masing-masing telah tiba. Rasulullah SAW memperingatkan kita, a'maru ummati ma baina sataini ila sab'ina wa aqallahum man yajuzu zalik. Usia umatku itu hanya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dari 60 tahun sampai 70 tahun saja, hanya sedikit di antara mereka yang dapat mencapai melebihi daripada 70 tahun itu. Maka marilah kita sama-sama merenungkan, sama-sama memikirkan berapa usia kita
masih adakah kesempatan kita untuk memperbaiki amal dan ibadah kita? Semua kita hendaknya bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah aku masih ada di dunia ini besok? Atau adakah aku di dunia ini pada masa depan atau tahun depan? Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bertanya. Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah waktunya bagi kita orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan dan telah diturunkan kepada mereka. Maka marilah segera kita kembali mentaati Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Segeralah kembali mentaati Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasul, hanya seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Maka bersegeralah meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah, kembali kepada mengerjakan amal yang diperintahkannya. Bersegeralah meninggalkan kemalasan. Bersegeralah meninggalkan segala kemalasan. Kemalasan yang belum tentu berguna bagi kehidupan dunia maupun akhirat, lebih-lebih kehidupan akhirat. Tuntutlah ilmu agama kembali, menuntut ilmu-ilmu pengetahuan agama untuk menyempurnakan ibadah kita. Bersegeralah meninggalkan kelalaian, kembali kepada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah meninggalkan perbuatan sia-sia yang menghabiskan umur kita. Kembalilah kepada perbuatan yang bernilai ibadah dan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perbuatan yang tidak berguna bagi dirinya. Akhirnya bersegeralah kita meninggalkan dosa, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat ini dalam akhir Ramadan ini. Allah yang Maha Pengasih Penyayang akan menerima taubat umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ihya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya'i wal munkara wal baghya was suyufa al mukhtalifati was sadati wal mihana ma zuhara minha wa ma batan fi biladina hadza khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.